Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Dina Putri dan teman saya Sanata Friska Carolina, Di sini kami akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara dan aspek Pancagatra dan Trigatra. serta ancaman dan tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya ada beberapa azas wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu kepentingan yang sama. Seluruh rakyat Indonesia memiliki tujuan yang sama untuk mencapai cita-cita nasional. Lalu yang kedua, keadilan. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Yang ketiga ialah kejujuran. Kejujuran dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menciptakan kepercayaan. Lalu yang keempat, solidaritas. Solidaritas berarti saling membantu dan peduli terhadap sesama. Azas yang kelima yaitu kerjasama. Kerjasama diperlukan agar tujuan bersama dapat tercapai dengan baik. Lalu yang terakhir atau keenam adalah kesetiaan terhadap bangsa dan negara, yaitu kesediaan dan mengutamakan kepentingan nasional atas kepentingan pribadi. Nah, lalu ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjaga keutuhan wilayah NKRI, menciptakan kehidupan nasional yang harmonis, serta mendukung tercapainya tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ada fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijakan serta tindakan penyelenggaraan negara. Lalu, wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai landasan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, sehingga seluruh kebijakan tetap mengarah pada terwujudnya persatuan nasional. Trigatra dan Pancagatra. Trigatra. Dalam konsep ketahanan nasional terdapat aspek Trigatra dan Pancagatra. Trigatra merupakan aspek alamiah yang dimiliki suatu negara. Trigatra terdiri atas 3 unsur. Pertama, letak geografis dan kondisi geografis. Indonesia berada pada posisi strategis di antara 2 benua dan 2 samudra, sehingga memiliki peluang besar dalam bidang perdagangan dan hubungan internasional. Kedua, keadaan dan kekayaan alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi kekuatan bangsa apabila memiliki kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesehatan yang baik. Kemudian ada Pancagatra. Pancagatra merupakan aspek sosial yang memengaruhi ketahanan nasional. Pancagatra terdiri atas 5 unsur. Yang pertama, ideologi. Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, politik. Stabilitas politik sangat penting untuk menjaga persatuan dan kelancaran pembangunan nasional. Yang ketiga, ekonomi. Sistem ekonomi yang kuat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, sosial budaya. Keberagaman budaya Indonesia harus dijaga dan dilestarikan sebagai identitas bangsa. Kelima, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan berfungsi melindungi negara dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI. Kemudian, perbedaan Trigatra dan Pancagatra. Perbedaan utama antara Trigatra dan Pancagatra terletak pada sifatnya. Trigatra merupakan aspek alamiah yang telah dimiliki negara secara alami. Sedangkan Pancagatra merupakan aspek sosial yang berkembang melalui aktivitas masyarakat dan penyelenggaraan negara. Tantangan menjaga keutuhan NKRI di era globalisasi dan digitalisasi. Di era globalisasi dan digitalisasi, bangsa Indonesia menghadap berbagai tantangan. Yang pertama ialah penyebaran hoaks dan informasi melalui media sosial yang dapat memicu konflik dan perpecahan. Nah, yang kedua, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat mengurangi kecintaan terhadap budaya nasional. Lalu yang ketiga, menurunnya semangat nasionalisme akibat pengaruh global yang semakin kuat.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital, memperkuat karakter kebangsaan, serta menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Ancaman terhadap ideologi Pancasila di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, ancaman terhadap ideologi Pancasila dapat muncul dalam bentuk praktis, monopoli, dan persaingan usaha yang tidak sehat, korupsi, kesenjangan ekonomi, serta eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Contohnya adalah penguasaan pasar oleh kelompok tertentu sehingga masyarakat kecil sulit berkembang, atau tindakan korupsi yang menyebabkan kerugian negara dan menghambat kesejahteraan rakyat. Karena itu, sistem ekonomi Indonesia harus dijaga sesuai nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Digitalisasi, bangsa Indonesia menghadap berbagai tantangan. Yang pertama ialah penyebaran hoaks dan informasi melalui media sosial yang dapat memicu konflik dan perpecahan. Nah, yang kedua, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang ketiga, menurunnya semangat nasionalisme akibat pengaruh global yang semakin kuat.